Halo semuanya, kembali lagi dengan Ceseli di mata pelajaran simulasi digital. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bab 3, lanjutannya yaitu praktek Microsoft Word. Nah, bagi kamu yang pernah belajar Microsoft Word, harusnya ini nggak asing, karena pelajarannya nggak jauh beda. Oke, yang pertama di sini Cici menggunakan Microsoft Word tahun 2013. Jadi kalau misalnya kalian ada menggunakan versi berbeda, itu nggak masalah karena menu-menunya juga nggak jauh beda. Nah, yang paling pertama kita review dulu latihan 4 di modulnya. Jadi, gimana sih cara pengerjaan latihan ini? Jadi, pengerjaan latihannya adalah kalian kerjakan dari judul ini, Microsoft Word, sampai yang terakhir itu 2010. Kalian kerjakan, kalian ketik, itu harus mirip persis dengan modul yang telah CC berikan. Jadi, semakin mirip kalian kerjakan, semakin tinggi nilainya. Warna-warna tata letaknya juga harus sama. Oke, seperti misalnya yang Microsoft Word ini, Microsoft Office-nya warna merah, berarti kalian harus menggunakan merah, harus underline juga, harus sama persis. Oke, sebelum kerjakan yang langkah pertama itu adalah kalian baca dulu note yang sudah Cece bikin di sini. Note ini adalah catatan penting sebelum kalian kerjakan. Oke, yang pertama ini yang Cece nilai itu adalah display font dan perataan teksnya. Display font ini yang gimana, C? Yang contohnya ini. Ini teks kecil ke atas berarti kalian menggunakan superscript. Kalau kecil ke bawah berarti namanya adalah subscript. Juga ada yang coret garis satu kali ini, berarti namanya strike through. Kalau 2 kali berarti double strike through. Nah, akan Cece ajarkan gimana cara buatnya. Terus di sini sudah dipastikan juga font stylenya, yaitu untuk judul Arial dan untuk isi itu Comic Sans. Untuk judul size-nya ini, font size-nya adalah 18 dan isinya dari sini sampai sini itu ukurannya 12. Jadi sesuaikan ukuran font dan juga display fontnya ya dengan modul. Oke, setelah kalian baca dan kalian review, itu adalah kalian ketik judul sampai akhir ini ya, diketik di Word kalian masing-masing dan jangan sambil diedit. Kenapa? Itu kita untuk minimalisir kesalahan-kesalahan. Oke. Nah, misalnya Cici sudah ketik sampai habis nih. Ini adalah contoh ya. Nah, langkah pertama itu kita ke judulnya dulu. Pengerjaan judulnya bagaimana? Cara yang pertama adalah kalian blok dulu tulisannya. Setelah itu kalian pergi ke menu bar home. Yang pertama ini. Lalu kalian pilih yang di sini. Font stylenya itu adalah seperti tadi judul ketentuannya yaitu Arial. Nah, setelah itu ukurannya 18. Mari kita lihat dulu. Masih mirip? Belum. Karena di sini kita harusnya menggunakan bold. Jadi kita pilih lagi dari home, terus di section group ini kita pilih yang di bawah font style ini adalah bold. Nah, kita lihat lagi. Masih mirip? Belum. Karena di sini kita harusnya buat di tengah ya. Jadi Cece tidak mau kalian buatnya dari tab. Tab ini kalian kliknya dari tekannya dari keyboard tab ya. Tapi yang benar adalah kalian blok lagi, terus kalian pilih perataannya di menu bar home, terus di bagian paragraf. Nah, di sini ada 4. Nah, 4 ini apa aja? Itu paragraf yang pertama ada yang kiri yang sedang kita pakai, yang tengah, yang center, yang kanan ini adalah right, dan yang kiri kanan tuh namanya justify. Ini efeknya kelihatan kalau teks sudah berubah jadi paragraf. Nah, yang paling mirip itu yang tengah, berarti kita gunakan yang center. Nah, setelah itu Cici akan ajarkan gimana cara membuat underline. Nah, underline ini sama seperti bold, kalian blok dulu, terus kalian pilih yang di sini. Yang ini underline. Terus kalau misalnya diminta italic, silakan diklik yang di sini. Italic. Kalau bold juga bisa ditekan bold. Oke. Setelah itu kita akan gimana cara membuat tulisan ini menjadi berwarna. Nah, kalian blok lagi. Terus kalian pilih warnanya, misalnya yang sesuai dengan modul tuh warna merah. Nah, setelah itu jadi
Yang di sini ini namanya adalah font color ya, untuk memberi warna. Selanjutnya kita lihat sambil ingat-ingat. Ya, gimana cara membuat warna biru ini? Cara membuat stabilo warna biru ini adalah dengan di blok lagi, terus kalian pergi bagian menu bar home, terus di samping font color ini ada namanya text highlight color. Jadi silakan dipilih warnanya sesuai dengan yang di modul. Oke, lanjut, itu gimana cara membuat satu kali coret ini. Nah, itu adalah dengan kalian blok lagi. Nah, disinilah kita menggunakan display font. Nah, cara menampilkan display font itu adalah kalau menggunakan shortcut itu kalian tekan di keyboard Ctrl D. Nah, nanti di sini keluar font dan bawahnya itu ada efek. Nah, di bagian efek ini kalian silahkan pilih, karena kita mau buat tulisannya coret satu kali, pakai aja strike through. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau 2 kali berarti pakai double strike through. Nah, disesuaikan dengan modul yang sudah Cece kasih ya. Nah, kalau misalnya membuat tulisan kecil ke atas gimana, Ce? Caranya mudah, silakan kalian blok di teks yang kalian inginkan. Terus tekan Ctrl D lagi pada keyboard, terus pilih yang di sini. Nah, kalau untuk tulisan kecil ke atas itu kita menggunakan superscript. Jadi nanti seperti ini. Nah, hasilnya ini kecil ke atas ya. Dan kalau gimana kebalikannya, itu kalian pilih misalnya yang ini. Kecil ke bawah berarti tekan lagi Ctrl D di keyboard kalian. Lalu pilih di effects-nya itu adalah subscript. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah itu yang angka 2 ini juga sama ya, cara membuatnya itu menggunakan superscript dengan cara display font. Jadi tekan Ctrl D, lalu pilih nih superscript. Superscript ini buat tulisan kecil ke atas. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa ganti fontnya ya setelah diketik ini. Nah, karena font yang diinginkan di sini untuk isi adalah Comic Sans, silakan kamu klik dari menu bar home, terus pilih di font style itu adalah Comic Sans. Ini juga bisa diketik ya. Nah, kalau sudah, perhatikan lagi. Nah, kalau yang ini, Cece ini menggunakan line spacing. Nah, coba perhatikan, kenapa ini bisa berjarak, yang ini enggak untuk tiap paragrafnya. Di sini, Cece menggunakan, misalnya untuk yang pertama ini nggak perlu diedit, line spacingnya 1.0 tuh nggak usah diedit, enggak beda jauh. Nah, kita akan membuat yang pertama ini line spacingnya nggak ada. Selanjutnya yang akan diajari itu gimana cara buat jarak pada tulisan ini. Nah, gimana caranya? Itu kalian blok dulu teksnya, satu paragraf misalnya, terus kalian pilih yang namanya di menu bar, terus di grup paragraf, di samping perataan ini ada namanya line and paragraph spacing. Jadi kalian pilih aja ukurannya yang pas, misalnya 2. Nah, yang ini 2 ya, line spacingnya. Dan juga jangan lupa perataannya. Nah, perataan ini itu perataan tengah. Jadi kamu pilih dari menu bar home, terus pilih di perataan yang tengah. Jadi line spacingnya ini beda-beda ya. Yang pertama ini normal, terus yang kedua ini line spacingnya 1,5. Yang ke paragraf ketiga ini line spacingnya adalah 2. Dan yang terakhir ini line spacingnya 1,5. Oke, untuk tutorial latihan 4 ini sampai di sini dulu. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan Japri ke Cece atau di komen Classroom. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.